Semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas latihan soal TKP SKD CPNS tahun 2021. Baiklah, sesuai dengan janjiku ya teman-teman ya, pada video yang sebelumnya, bahwa aku akan membahas terkait soal TKP SKD CPNS tahun 2021. Dan soal ini aku mengutip dari Ayo CPNS ya teman-teman ya, sesuai dengan pengalamanku. Karena di tahun 2019 aku mengikuti tes CPNS tahun 2019 itu belajar dari Ayo CPNS. Dan terkait soal TKP-nya atau contoh soalnya aku mengambil dari kisi-kisi dari Ayo CPNS ya teman-teman ya. Insya Allah ini akan sangat membantu. Bagaimana videonya teman-teman, jangan kemana-mana. Baiklah, untuk yang baru melihat channel ini dan baru bergabung dengan channel video Bekesah, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Jangan lupa ya teman-teman ya, tekan tombol merah yang di bawah, tombol subscribe di bawah, agar aku semakin semangat untuk membuat konten dan tips serta trik mengerjakan soal SKD CPNS tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di soal yang pertama, ini contoh soal TKP ya teman-teman ya, tolong diperhatikan dengan seksama. Jadi ini akan kita bahas bersama-sama terkait soal TKP. Anda mendapat bagian untuk mengerjakan administrasi data bulanan departemen Anda. Data tersebut sangat banyak dan bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri, sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Bagaimana Anda akan mengerjakannya? Jadi di soal TKP ini, terkait soal triknya ya teman-teman ya, aku akan sedikit berbagi. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat contoh soal yang sama atau menemukan soal yang sama, yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman pahami adalah setelah tanda titik yang pertama ya teman-teman ya, data tersebut sangat banyak dan bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri, sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Jadi diperhatikan ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu langsung teman-teman baca soalnya. Bagaimana Anda akan mengerjakannya? Jadi yang pertama itu adalah datanya sangat banyak. Kalau misalkan dikerjakan sendiri, teman-teman akan kewalahan. Lalu tiba-tiba di sini muncul kata-kata dengan tata cara yang sudah ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengerjakannya? Jadi yang A, mendiskusikan kelebihan dan kekurangan tata cara dengan atasan. Ini yang A ya teman-teman. Kita bahas satu-satu aja ya. Kita baca dulu jawabannya. Yang B, mengusulkan untuk meminta bantuan rekan lain. Lalu kemudian yang C, mengerjakannya dengan tenaga lebih agar cepat selesai. D, membuat sistem baru yang telah dikomputerisasi. Yang E, mengajukan negosiasi untuk mengundurkan target penyelesaian. Langsung saja teman-teman ya, jawabannya adalah D teman-teman. Yang mendapatkan nilai 5 itu adalah D, yaitu membuat sistem baru yang telah dikomputerisasi. Nah, kita bahas satu persatu ya, kita kupas satu persatu. Jadi di sini yang A itu mendapat nilai 4 ya teman-teman ya. Yang B mendapat nilai 2, yang C mendapat nilai 3, D mendapat nilai 5, sedangkan yang E itu mendapat nilai 1. Kenapa yang A itu mendapat nilai 4? Kita bahas di sini ya teman-teman ya. Pilihan ini berada pada pilihan kedua karena masih bersifat diskusi sehingga belum konkret dan terkesan ragu-ragu. Jadi memang mendiskusikan kelebihan dan kekurangan tata cara dengan atasan. Ini yang A tadi ya teman-teman ya. Mendapat poin 4 karena memang sifatnya masih mendiskusikan. Jadi belum mengeksekusi seperti itu. Lalu kemudian yang B itu mendapat nilai 2 teman-teman. Mengusulkan untuk meminta bantuan rekan lain. Pilihan ini kurang baik karena di awal sudah disebutkan bahwa tugas ini merupakan tanggung jawab Anda. Jadi memang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Tadi data tersebut sangat banyak di soal ya. Ini di soal kita baca lagi.
Bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri, sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Bagaimana Anda akan mengerjakannya? Ini bagaimana Anda akan mengerjakannya. Jadi pertanyaannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan biasanya itu penegasannya itu di mana-mana selalu dibuat di pertanyaan teman-teman. Di kalimat paling ujung, paling terakhir seperti itu. Lalu kemudian yang C. Yang C itu mendapat nilai 3 ya teman-teman ya, menjadi pilihan yang ketiga. Mengerjakannya dengan tenaga lebih agar cepat selesai. Nah, pilihan kurang efektif tetapi masih menunjukkan etos kerja yang baik. Jadi sebetulnya pilihan ini kurang efektif ya, karena mengerjakannya dengan tenaga lebih agar cepat selesai. Kalau misalkan ini tidak sesuai dengan pertanyaan teman-teman, saya ulangi lagi. Data tersebut sangat banyak dan bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya, dengan pertanyaannya, dengan jawaban yang mengerjakannya dengan tenaga lebih agar cepat selesai, itu merupakan pilihan yang kurang efektif, tetapi masih menunjukkan etos kerja yang baik sehingga diberi nilai 3 untuk jawaban yang ini. Nah, langsung saja kita ke yang D, yaitu jawabannya teman-teman. Kenapa yang D itu mendapat nilai 5? Jawabannya membuat sistem baru yang telah dikomputerisasi. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang paling menunjukkan kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan zaman. Jadi memang kalau misalkan kita baca lagi pertanyaannya teman-teman ya, sebetulnya permintaannya adalah ini teman-teman, adalah di jawaban yang D tadi. Data tersebut sangat banyak dan bisa dipastikan Anda akan kewalahan jika mengerjakannya sendiri, sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Nah, yang sudah ada ini yang dimaksud adalah secara manual teman-teman, jadi belum berbasis komputerisasi. Lalu kemudian bagaimana Anda akan mengerjakannya? Nah, ini termasuk dengan pilihan yang paling menunjukkan kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan zaman. Jadi untuk jawabannya memang yang D ini merupakan jawaban yang paling efektif ya teman-teman ya. Lalu kemudian yang E ini mendapat nilai 1 karena memang mengajukan negosiasi untuk mengundurkan target penyelesaian. Mungkin teman-teman juga akan bisa tahu lah ya, dalam mengajukan pengunduran target penyelesaian administrasi pada umumnya akan berdampak besar pada departemen bahkan perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi teman-teman dapat ya bisa melihat lah kalau misalkan dari soal TKP ini untuk nilai yang nomor 1 itu pasti menunjukkan jawaban yang paling tidak efektif seperti itu. Baiklah, segitu dulu yang dapat saya sampaikan terkait soal latihan soal TKP ya, berdasarkan kisi-kisi dari Ayo CPNS. Semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian. Dan setelah ini aku akan membuat kisi-kisi juga soal baik itu dari TKP atau TU atau TWK ya teman-teman ya. Dan semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk share ke teman-teman yang lain. Dan sekali lagi juga aku meminta untuk jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya di bawah, agar aku semakin semangat untuk membuat konten menarik terkait soal trik dan tips atau latihan soal baik itu TKP, TU dan TWK untuk SKD di tahun 2021 ini. Baiklah, segitu dulu untuk videonya, bye bye.